Selamat siang, tim penguji sidang tesis. Perkenalkan, nama saya Zarani Amalia, merupakan mahasiswi reguler 48 MMUGM Jakarta. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Instagram terhadap Intensi Berwisata ke Kabupaten Natuna. Oke, jadi kegiatan pemasaran saat ini tuh sekarang sudah berkembang menjadi lebih modern. Jadi ada penggunaan digital marketing yang membuat kegiatan pemasaran mulai bergeser dari dunia nyata hingga ke dunia maya melalui jaringan atau online. Jadi hal ini tuh merupakan sebuah dorongan dari berkembangnya internet dan perilaku konsumen yang semakin handal dalam menggunakan teknologi. Jadi dari hal ini tuh para pelaku pemasar harus dapat beradaptasi demi melancarkan kegiatan pemasarannya secara online. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat mengikuti perkembangan perilaku masyarakat, sehingga para pemasar tidak tertinggal dan terjebak di dalam menggunakan pemasaran secara konvensional. Dan digital marketing ini juga tidak hanya dilakukan untuk menjual sebuah produk atau jasa, tetapi juga dilakukan pada sektor pariwisata untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang dipromosikan. Karena ini digital marketing, jadi saya penggunaan media sosial terbanyak di Indonesia, yang dimana di urutan pertama ditempati oleh YouTube, kemudian ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, sekilas tentang Natuna, ini merupakan peta Kabupaten Natuna. Jadi Natuna ini merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini terletak di paling utara Selat Karimata. Nah, Kabupaten Natuna ini memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena terletak pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Selanjutnya juga Natuna ini tuh merupakan hasil pemekaran Kabupaten Riau, Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 kecamatan. Hingga pada tahun 2004, Natuna memiliki 10 kecamatan. Kemudian dari 2007 hingga sekarang kira-kira sudah ada 16 kecamatan. Selanjutnya juga selain memiliki jalur perdagangan yang strategis, maksudnya menjadi jalur perdagangan internasional, Kabupaten Natuna ini juga memiliki objek-objek wisata dan budaya yang menarik yang tersebar di berbagai kecamatan. Nah, dapat dilihat di sini tuh ada geosite Batu Kasah, kemudian ada Pantai Tanjung, terus juga ada air terjun Setakan, dan ini ada objek budayanya, yaitu ada tari ayam sudur dan mendu Natuna. Jadi itu objek-objek wisata ini tuh terdiri dari wisata bahari, terus bahari atau pantai, ada air terjun, terus ada wisata gunung atau bukit, dan situs-situs bersejarah dan lain-lain. Nah, jadi tuh objek wisata ini tuh dapat menjadi potensi bagi Kabupaten Natuna untuk mendatangkan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Oke, selanjutnya juga di sini pemerintah Kabupaten Natuna itu memiliki Instagram yang dimana dibikin oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Natuna, yaitu dengan nama account @disparbudnatuna, @disparbud_natuna. Jadi adanya Instagram Disparbud Natuna ini memudahkan pengguna media sosial untuk mencari informasi, terus juga membuat pengguna media sosial berinteraksi satu sama lain, khususnya antara pengguna dan wisatawan atau sesama wisatawan. Terus juga konten-konten yang diunggah oleh Disparbud Natuna ini diharapkan dapat menimbulkan passion dari pengguna terhadap Kabupaten Natuna, dan diharapkan dapat meningkatkan niat para pengguna untuk berlibur. Seperti itu, berlibur ke kabupaten. Lihat pada grafik di samping, terlihat bahwa Kabupaten Natuna tidak memiliki peningkatan kunjungan wisata yang signifikan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, jadi COVID yang sudah melanda sejak tahun 2020 ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap pariwisata di Kabupaten Natuna. Dampak yang paling mempengaruhi adalah mobilitas keluar masuk Kabupaten Natuna dan kegiatan pariwisata yang terbatas, yang dimana hal ini membuat pariwisata Kabupaten Natuna menurun. Selanjutnya, melihat adanya pandemi ini, pemerintah kabupaten tetap berusaha untuk meningkatkan promosi pariwisatanya dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Peningkatan promosi pariwisata ini sebaiknya dilakukan tidak hanya saat pandemi berlangsung, namun juga setelah pandemi berakhir. Jadi hal tersebut tuh dilakukan agar Kabupaten Natuna dapat menjadi destinasi wisata pilihan bagi masyarakat. Jadi dan juga pernyataan ini tuh didukung oleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Natuna Development, yang dimana salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan promosi pariwisatanya adalah melakukan media sosial, yaitu melakukan promosi melalui media sosial, yaitu Instagram. Jadi Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna ini sudah mulai menjalankan kegiatan promosi media sosial melalui Instagram sejak tahun 2015, namun tidak terlihat adanya peningkatan pengunjung yang secara signifikan. Jadi dari sini bisa dilihat apakah sebenarnya peran komunikasi Instagram Disparbud Natuna ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada komunikasi media sosial atau user generated kontennya. Kemudian juga dia dapat dilihat apakah peran Instagram Disparbud Natuna ini memiliki pengaruh yang signifikan pada brand passion dari para wisatawan atau pengguna Instagram. Kemudian juga mencari tahu apakah sebenarnya user-generated content ini memiliki pengaruh yang signifikan pada brand passion, dan juga apakah brand passion ini juga akan memiliki pengaruh yang signifikan pada purchase intention. Selanjutnya, sedikit penjelasan tentang landasan teori, tentang variabel-variabel yang akan saya gunakan, yaitu ada purchase intention, yang dimana purchase intention itu menurut Kotler dan Keller merupakan bentuk dari perilaku konsumen yang memiliki keinginan atau memilih sebuah produk yang didasari oleh pengalaman, penggunaan, dan keinginan pada suatu produk. Selanjutnya ada brand passion, yang dimana merupakan afeksi dan sikap yang sangat positif terhadap suatu produk yang dimana membuat seseorang tersebut memiliki keterikatan secara emosional terhadap produk tersebut. Selanjutnya juga ada media sosial, yang dimana media sosial ini menurut Kotler dan Keller terbagi menjadi 3 jenis, yaitu komunitas dan forum online, blog, dan jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini merupakan jenis media sosial yang memiliki kekuatan yang penting dalam kegiatan pemasaran baik B2B dan B2C. Nah, contoh jejaring sosial ini ada berupa Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram. Nah, Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling sering digunakan sehari-hari. Nah, terutama oleh para remaja. Kemudian ya dilansir dari katadata.co.id pada tahun 2021 terdapat 87,8 juta pengguna Instagram di Indonesia dan mayoritas penggunanya adalah wanita. Ya, selanjutnya adalah user generated content. Jadi user generated content ini merupakan bentuk dari sebuah konten atau media yang dibuat oleh para pengguna dari online service seperti platform media sosial. Bagian terbesar dari UGC ini dihasilkan dari aplikasi telepon genggam sebagai software atau aplikasi yang memperbolehkan para penggunanya melakukan kegiatan tertentu dan layak untuk digunakan di perangkat seluler seperti smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, selain UGC, ada Frame Created Social Media yang merupakan bentuk komunikasi media sosial di mana sumber informasi didapat dari sebuah perusahaan. Perusahaan menyediakan situs web, jejaring sosial, dan aplikasi komunikasi, yang dimana harus dapat mencari konsumen yang dapat memberikan konten yang memiliki nilai yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah perumusan hipotesis pada penelitian saya. Nah, media sosial ini sudah sangat sering digunakan oleh para konsumen untuk mengumpulkan informasi dari sebuah produk dan merek. Jadi mengetahui betapa pentingnya media sosial pada kehidupan modern, pemasar juga harus bisa mendesain tipe-tipe advertisement campaigns khususnya pada platform media sosial untuk membuat konsumen terlibat dalam memberikan konten-konten terkait produk atau merek perusahaan tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan tadi yang sudah saya sebutkan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut, yang dimana peran komunikasi Instagram atau Frame Created Social Media memiliki pengaruh terhadap komunikasi user-generated content. Selanjutnya juga perusahaan juga harus bisa memahami pergerakan media sosial yang dinamis untuk menentukan informasi yang penting untuk konsumen dan bagaimana berinteraksi dengan mereka, sehingga muncul adanya rasa kebersamaan dari para konsumen pada suatu hubungan yang baik dalam kecintaan pada suatu merek. Kemudian
rasa kebersamaan ini merupakan hubungan yang dirasakan oleh konsumen dengan konsumen lainnya yang memiliki hubungan dengan merek tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan yang tadi dapat dirumuskan hipotesis peran komunikasi Instagram atau firm-created social media memiliki pengaruh pada brand passion. Selanjutnya juga rasa kebersamaan ini dapat diamati dengan jelas di berbagai jenis platform media sosial. Hal ini memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dengan para konsumen dan juga dapat memfasilitasi interaksi antar konsumen dan konsumen lainnya. Yang dimana konsumen ini terdorong untuk membuat konten tersendiri berdasarkan hubungan yang dirasakan oleh konsumen tersebut terhadap produk atau merek tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis peran brand passion memiliki pengaruh pada purchase intention. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Dapat desain penelitian yang dimana menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dimana menggunakan jawaban responden yang didapatkan dari penyebaran kuesioner secara online. Dan uji konstruk penelitiannya ada uji validitas dan reliabilitas dari variabel melalui uji CFA, Cronbach Alpha, dan discriminant validity. Metode pengumpulan datanya melalui kuesioner yang disebar secara online, kemudian menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel 100. Nah, kriteria respondennya adalah yang berusia 18 hingga 37 tahun, pengguna aktif Instagram, mengetahui keberadaan Kabupaten Natuna, dan merupakan pengikut dari akun Instagram Disparbud Natuna. Dan metode analisis datanya adalah menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan software Smart PLS. Sekarang kita masuk ke analisis dan pembahasan. Ya, jadi berikut adalah karakteristik responden yang sudah mengisi kuesioner, yaitu 64% diikuti oleh responden, kuesionernya diisi oleh responden perempuan dan 36% oleh responden laki-laki. Kemudian juga pengisian kuesioner ini paling banyak diikuti dengan responden yang berusia 23 hingga 27 tahun, kemudian juga paling banyak diikuti oleh pegawai swasta, selanjutnya juga berdomisili di Jakarta, maksudnya jumlah responden paling banyak diikuti mayoritas berdomisili di Jakarta, dan mayoritas penggunaan Instagram itu lebih dari 10 kali. Dapat dilihat di sebelah kiri adalah visualisasi dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS, yang dimana terdapat 4 variabel dan 4 hipotesis, dan masing-masing hipotesis memiliki koefisien jalur dan p-values. Dapat dilihat dari H1 bahwa hipotesis terdukung. Jadi peran komunikasi Instagram memiliki pengaruh pada komunikasi user-generated content. Nah, hal ini menunjukkan bahwa akun Instagram milik Disparbud Natuna memiliki pengaruh pada konten-konten yang diunggah oleh para pengikut Instagram. Dan jadi dapat disimpulkan terdukung. Kemudian H2 ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel firm created social media pada brand passion. Jadi hal ini menunjukkan bahwa akun Instagram milik Disparbud Natuna memiliki pengaruh pada brand passion dari individu-individu yang mengikuti akun Instagramnya. Selanjutnya H3 ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel user-generated content pada brand passion. Jadi ditunjukkan juga bahwa konten-konten yang diunggah oleh pengikut akun Instagram Disparbud Natuna atau wisatawan memiliki pengaruh pada brand passion dari individu-individu yang mengikuti akun Instagramnya. Dan yang terakhir H4, yang dimana peran brand passion memiliki pengaruh pada purchase intention. Jadi ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel brand passion dan purchase intention. Dan ditunjukkan juga bahwa brand passion dari individu-individu ini memiliki pengaruh pada purchase intention. Selanjutnya adalah pembahasan simpulan dan rekomendasi. Dan ya, keseluruhan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan variabel independen dan variabel dependen itu positif dan signifikan. Kemudian penelitian ini memberikan bahwa
menunjukkan bahwa frame-created social media dan user-generated content memberikan pengaruh pada brand passion. Jadi disarankan untuk pihak Disparbud Natuna untuk membuat akunnya tuh menjadi lebih interaktif kepada para pengikut dan juga para wisatawan, seperti membuat giveaway untuk meningkatkan ketertarikan, terutama kepada pengikut yang belum pernah berwisata ke Kabupaten Natuna. Nah, kemudian Instagram memiliki fitur polling seperti pada gambar di sebelah, sehingga Disparbud Natuna dapat membuat pilihan rekomendasi objek wisata atau budaya yang menarik bagi pengikutnya. Kemudian juga selain bisa memberikan rekomendasi yang menarik, pihak Disparbud Natuna juga mengetahui objek wisata dan budaya yang mana yang harus disorot nih, agar pengikut dapat menyadari dan mengenal objek-objek tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa mereka harus berlibur ke Kabupaten Natuna. Dan juga mengetahui apabila apa yang harus dilakukan atau harus pergi kemana pada saat sudah tiba di Kabupaten Natuna. Dan juga kemudian Disparbud Natuna disarankan untuk membuat live streaming special di akun Instagram seperti mempromosikan objek wisata dan budaya yang menarik di setiap minggunya dengan kualitas yang tinggi sehingga penonton live streaming tidak bosan menonton konten-konten yang dibicarakan. Jadi dari live streaming tersebut juga bisa diadakan kuis di akhir live streaming yang membuat penonton berkeinginan untuk tetap menonton konten tersebut hingga selesai. Kemudian penelitian ini ditemukan bahwa frame created social media memiliki pengaruh pada user generated. Jadi oleh karena itu disarankan untuk pihak Kabupaten Natuna mengadakan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna mengadakan lomba seperti lomba fotografi atau videografi tentang keindahan alam Kabupaten Natuna dengan hadiah yang menarik. Jadi wisatawan yang mengikuti lomba ini akan berlomba-lomba untuk mengunggah konten-konten yang menarik yang semenarik mungkin ke Instagram dan melakukan tagging konten pada akun Disparbud Natuna, sehingga konten-konten tersebut juga dapat dilihat oleh para pengikut akun Instagram ya. Penemuan penelitian selanjutnya adalah brand passion mempengaruhi purchase intention. Jadi di sini disarankan selain untuk mempromosikan keindahan alam dan acara-acara festival, disarankan juga untuk Disparbud Natuna mempromosikan hygiene campaign, seperti contohnya melakukan campaign protokol kesehatan setiap bulannya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pengikut akun Instagram dan akun Instagram yang dimana dapat meningkatkan rasa nyaman pada saat ingin berlibur ke Kabupaten Natuna. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pengerjaan tesis saya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.